Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas prinsip dan latar belakang mengenai analisis pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana sih prinsip dan latar belakang analisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan? Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengelolaan keuangan daerah secara umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Saja sih, prinsip-prinsip dan latar belakang dari pengelolaan keuangan daerah itu, berikut adalah penjelasannya. Prinsip pengelolaan keuangan daerah mengacu pada prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk masyarakat diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, maupun sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pertama adalah keterbukaan. Maksudnya adalah semua proses pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan diketahui oleh publik. Ada akuntabilitas, yaitu keuangan daerah harus dapat diserahkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan diaudit oleh pihak yang berwenang. Tiga, ada nilai uang yang berarti pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip penganggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis. Keempat, partisipatif, yaitu publik dapat ikut dalam penelitian, mengoreksi, memberikan kritik dan saran untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan latar belakang pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang pengelolaan keuangan daerah menganut sistem otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh MPR nomor 14 MPR 1998. Kebijakan otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang, yang diharapkan dapat memberikan dampak kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Akibatnya, pemerintah pada daerah dapat meningkatkan kinerja agar memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai analisis pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menghasilkan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah. Analisis ini dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Dalam struktur APBD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 sampai 2018, belanja operasi merupakan komponen terbesar dari belanja daerah. Belanja operasi dalam struktur APBD Kota Tangerang Selatan meliputi belanja untuk apa saja sih? Yang pertama, yaitu untuk subsidi dan bantuan keuangan. Yang kedua, belanja bunga. Yang ketiga, untuk belanja bantuan sosial. Dan yang keempat, belanja hibah. Dan yang kelima, untuk belanja barang. Serta yang keenam, untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja modal digunakan untuk yang pertama, belanja aset tetap. Yang kedua, untuk belanja aset lainnya. Dan yang ketiga, belanja jaringan dan jalan irigasi. Yang keempat, untuk belanja bangunan dan gedung. Yang kelima, untuk belanja mesin dan peralatan. Serta yang keenam, untuk belanja aset tanah. Pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan itu dikelola oleh BPKAD, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Dalam waktu 5 tahun terakhir,
yaitu tahun 2014 sampai 2018, APBD Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi, baik dari sisi target penerimaan daerah maupun realisasi penerimaan daerah. Pada tahun 2014, target pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan adalah sebesar 2,7 triliun, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 6,9 triliun, atau dengan tingkat pencapaian 253,88%. Berikut adalah grafik rasio target dan realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, itulah penjelasan dari kita mengenai analisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Sekian dan terima kasih sudah menonton videonya.